Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebelum kita masuk pada Jini ke-46, yaitu tentang fitnah setan pada manusia, saya bacakan quote-nya terlebih dahulu. Barang siapa yang lemah lembut tutur katanya, maka wajiblah mencintainya. Jadi carilah orang yang memang tutur katanya lembut, itu layak untuk dicintai. Baiklah, mari kita ikuti Jini ke-46 ini, yaitu setan menyebarkan fitnah kepada manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Imran 155. Hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Yang kedua, Quran surat An-Nisa 120. Allah berfirman, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan memberikan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan sesuatu kepada mereka selain dari tipuan belaka. Yang ketiga, Quran surat Al-Maidah 91. Dan sesungguhnya setan itu tidak bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian dikarenakan kamu minum khamar dan berjudi. Kemudian yang keempat, Quran surat Al-An'am 43. Akan tetapi hati mereka telah keras dan setan pun telah menampakkan kebaikan dari apa yang selalu mereka perbuat. Yang kelima, Quran surat Al-Baqarah 36. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dan kemudian mereka berdua dikeluarkan dari keadaan semula, dikeluarkan dari surga. Yang keenam, Quran surat Al-Baqarah 268. Setan itu sesungguhnya menjanjikan kefakiran dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan. Kemudian yang ketujuh, Quran surat An-Nisa ayat 60. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh. Yang kedelapan, Quran surat Al-Anfal 48. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tak ada seorang manusia pun yang menang pada hari ini. Kemudian yang kesembilan, Quran surat Al-Isra 53. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara kamu. Yang ke-10, Quran surat Al-Kahfi 63. Dan tidak berbuat sesuatu ketika aku lupa, kecuali setan mengingatkannya. Kemudian yang ke-11, Quran surat Al-An'am 68. Sesungguhnya setanlah yang telah menjadikan kamu lupa. Maka jika kamu telah ingat kembali, janganlah engkau bersama mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang zalim. Yang ke-12, Quran surat Al-A'raf nomor 20. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari auratnya. Yang ke-13 ya, Quran surat Al-A'raf 27. Janganlah kamu sekalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. 14. Quran surat Al-A'raf 175. Lalu ia diikuti oleh setan, lalu ia tergoda dan ia masuk kepada orang-orang yang sesat. Yang ke-16, Quran surat Yusuf ayat 100. Dan ketika Allah membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan hubunganku dengan saudara-saudaraku. Yang ke-17, Quran surat Ibrahim 22. Dan berkatalah setan ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjadikan janji yang
benar dan aku pun telah menjanjikannya kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Oke, 18. Quran surat Al-An'am 42. Akan tetapi hati mereka telah menjadi keras dan setan menampakkan kebaikan kepada mereka atas segala sesuatu yang mereka perbuat. 19. Quran surat Al-Isra 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik dan benar, dan sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan antara mereka. Yang ke-20, Quran surat Al-Isra 64. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan jika ada yang dijanjikan oleh setan kecuali tipu daya belaka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kecuali tipu daya belaka. Quran surat Toha 120. Kemudian setan membisikkan kepadanya pikiran jahat dengan berkata, "Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi?" 22. Quran surat Al-Hajj 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan juga seorang nabi, melainkan jika ia mempunyai sesuatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. 23. Quran surat Al-Hajj 53. Agar dia dijadikan apa yang dimasukkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang ke-24, Quran surat An-Nur 21. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia menuruhkanmu untuk berbuat kejahatan dan kemungkaran. Kemudian 25, Quran surat An-Naml 24. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah. 26. Al-Furqan 29. Dan adalah setan itu tidak akan menjadi penolong bagi manusia. 27. Quran surat Al-Qasas 15. Lalu Musa meninjunya sehingga matilah musuhnya itu. Lalu ia berkata, ini adalah perbuatan setan. 28. Quran surat Al-Ankabut 28. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka dan telah menghalangimu dari jalan Allah. 29. Quran surat Luqman 21. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api neraka yang menyala-nyala. Quran surat Shad ayat 41. Sesungguhnya aku diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan. Oke, nomor 31. Quran surat Muhammad 41. Sesungguhnya orang-orang yang kembali pada kekafirannya sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa. 32. Quran surat Al-Mujadilah 10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Yang ke-33. Quran surat Al-Mujadilah 19. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. 34. Quran surat Al-Hasr 16. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku terlepas dari kamu. 35. Quran surat Al-An'am 71. Seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan. 36. Quran surat Al-An'am 121.
Dan sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantumu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu akan menjadi orang musyrik. 37. Quran Surat Al-Isra 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. 38. Quran Surat Maryam 68. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke seliling jahanam dengan berlutut. 39. Quran Surat Maryam 83. Tidaklah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ke-40, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan bagi orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit jiwa. Jadi demikian fitnah setan pada manusia banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, saya katakan bahwa tujuan saya untuk membuat unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Saya akan insya Allah memanfaatkan sisa waktu saya untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, saya ingin meninggalkan jejak digital. Kalau dulu para ulama itu meninggalkan jejak hidupnya itu dengan membuat buku, sekarang ada sarana lain yaitu medsos. Maka lewat kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan saya membuat jejak digital agar nanti ketika saya meninggal dunia masih ada jejak saya, masih ada manfaat hidup saya yang bisa digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, saya ingin mengajak anak cucu saya, mengajak Anda semua untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah, ittaqillah, ketakwaan kalian kepada Allah, dan jangan sampai kalian meninggal selain memeluk agama Islam. Jangan keluar dari Islam. Kemudian yang keempat, saya pesankan kepada saudara-saudara semua, kepada anak-anak cucu keturunan saya terutama, jangan tinggalkan sholat. Keadaan apapun tetap tegakkan sholat, ya. Kalau yang laki-laki silahkan ke masjid atau ke musola ketika sholat wajib. Kalau sholat sunnah silahkan di rumah. Untuk yang putri, masjidnya adalah di rumah, tapi jangan dilarang kalau dia mau ke masjid, ya. Kemudian kalau kalian itu menemui satu masalah, bersabarlah dan lakukan sholat, kemudian berdoalah kepada Allah. Kemudian disclaimer-nya bahwa barangkali di dalam unggahan ini ada kata-kata, ada nama tempat, ada ide yang sama, itu adalah kebetulan. Dan apabila mengganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, bahwa saya bukanlah seorang spiritualis, bukan seorang kiai, bukan ahli jin, bukan ahli metafisika. Saya orang biasa yang masih bodoh dan perlu belajar lebih jauh. Yang ketiga, mungkin saja di judul dan caption pada thumbnail video ini mungkin tidak sama persis dengan isi atau konten dari video ini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa saya khususkan atau video ini kontennya adalah untuk anak cucu saya, keturunan saya, family saya. Tetapi manakala Anda di luar family saya mau mengikuti channel saya, mau mengikuti video saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang kelima, yang terakhir, bahwa video ini sifatnya masih subjektif, masih banyak kekurangan. Maka alangkah eloknya manakala Anda pemirsa mau menyempurnakan video ini dengan mengisi
komentar di bawah video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, manakala ada yang baik, pakailah, dan itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang melanggar norma susila, norma agama, norma adat, norma budaya, maka jangan dipakai. Itu adalah kebodohan saya. Maka mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan Anda semua, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan atas usia kita, dan diberikan perlindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keturunan kita bisa meninggal dengan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.